Sekarang udah ada kotanya kayak yang di game Teoton. Oke cuy, jadi di video kali ini tuh aku mau nambahin kota di dalam game yang aku buat. Karena di video sebelumnya di game aku tuh gak ada kotanya kan, bisa kalian lihat seperti ini. Masih polos saja gitu. Nah sekarang aku dapat inspirasi dari game yang viral banget yaitu Teoton. Jadi aku mau nambahin kota di dalam game aku biar tampilannya makin menarik kayak gitu. Yuk. Nah oke, sebelum kita buat kode buat asetnya ya, nambah atau naruh asetnya di mana, aku di sini nambahin buat tanda dulu, biar nanti tuh gampang buat nyari aset kitanya di mana. Jadi aku buat kayak gini aja, tambahan aset bangunan dan pertanian, karena nanti aku mau nambahin pertanian juga kayak gitu. Nah udah itu di kota kan pasti biasanya ada rumah ya, jadi aku buat di sini tuh buat naruh aset rumahnya dulu. Jadi aku buat kayak gini. Nah, karena di kota biasanya ada balai kota, di sini aku mau buat balai kota ya. Jadi nanti aku mau nambahin balai kotanya di sini. Kita tinggal buat kodenya kayak gini. Buat nanti naruh aset naruh aset gambar ataupun file balai kotanya di sini. Karena aku juga mau buat peternakan atau pertanian, di sini aku mau nambahin rumput ya. Biar lebih bagus aja kalau misalnya ada rumput. Jadi aku harus buat kodenya biar nanti bisa masukin asetnya ke dalam game kita kayak gitu. Nah tinggal kita sesuaiin aja nih, karena di sini aku mau nambahin pagar, kemudian mau nambahin lumbung dan sapi juga mungkin nanti. Nah bisa sesuaiin aja, kalian tinggal masukin aja, tambah-tambahin aja di dalam kode asetnya biar nanti enak, kita mau naruh apa-apanya tuh tinggal udah ada gitu kodenya buat asetnya. Aku mau nambahin di sini pagar sama lumbung, jadi ya bisa disesuaikan aja maka suka-suka kita gitu. Di dalam kotanya mau ada apa aja, di dalam peternakannya mau ada apa aja, asetnya yang mau kita tambahin gitu tinggal ditambah-tambahin aja. Oke cuy, langkah selanjutnya adalah kita harus ngedaftarin objek-objek udah kita buat tadi atau aset yang udah kita buat tadi ke dalam sebuah daftar atau array. Jadi nanti sistem game kita tuh tahu nih naruh di mana sih aset-aset kita ini di dalam mapnya kayak gitu. Jadi mau ditaruh di atas kah, di bawah, di ujung kayak gitu. Jadi sistem dalam game kitanya tahu. Landmarks itu adalah sebuah arraynya. Fungsi .push dalam kurung itu digunakan untuk memasukkan objek yang udah kita buat tadi ke dalam kurung kurawal. Nah, setiap daftar yang kita masukin ke dalam kurung kurawal ini itu mewakili setiap bangunan. Nah, di sini aku contohin itu balai kota. Nah, di depan aset balai kota ini, nama aset balai kota ini kita harus memasukkan tipe titik 2 karena si tipe titik 2 ini nunjukin ke sistem spread atau gambar mana yang harus ditentuin kayak gitu. Jadi tipe itu buat nentuin jenis bangunannya. Nah, untuk menentukan posisinya kita membutuhkan X dan Y. X itu buat nentuin posisi horizontal, seberapa jauh nih posisi ke kanannya atau kirinya. Dan Y itu buat nentuin posisi vertikal, seberapa jauh sih ke bawahnya atau ke atasnya kayak gitu. Selanjutnya untuk menentukan ukuran si aset bangunan kitanya, kita memerlukan W dan H. W ini buat lebar, H ini buat tingginya kayak gitu. Nah selanjutnya kita buat logika tabrakannya, yaitu is solid titik 2 true. Kenapa true? Karena artinya karakter pemain itu nggak bisa nembus aset kita atau bangunan kita, karena bangunannya itu dianggap benda padat. Karena di sini aku mau bedain mana aset bangunan dan juga aset
alam, jadi aku tambahin logika is building kayak gini. Oh ya, aku lupa nambahin true di sini. Nah, selanjutnya biar karakternya itu pas nempel di bangunan balai kotanya, aku mau nambahin pesan. Jadi MSG ini singkatan dari message, yang artinya pesan kayak gitu. Di sini aku mau nambahin pesan balai kota pusat pemerintahan Crystal Quest. Nah, selanjutnya aku mau nambahin logika biar si monsternya itu nggak bisa masuk ke wilayah kota maupun peternakan ataupun kebun kayak gitu. Jadi aku mau buat baris cons in tone dan cons in frame menggunakan logika AAPB atau Axis Allegiance Bounding Box. Tujuannya itu buat ngecek nih apa sih, apakah posisi si objek itu berada di dalam kotak wilayah tertentu kayak gitu. Sebelum itu kita harus kasih tahu sistem nih aset mana yang nggak boleh masuk ke area kotak kita. Nah, di sini karena aku nggak mau monster kecilnya itu masuk ke wilayah kotak kita, ya sebut aja di sini m dot tipe sama dengan 3 kali kecil kayak gini, karena monster kecilnya aku sebutin kecil doang namanya. Nah, langkah selanjutnya itu kita buat logika untuk merintahin ngecek atau ngecek gitu ya, apakah si monster kecil kita itu posisi horizontal objeknya berada di antara sisi kiri dan sisi kanan area kotak kita. Untuk kodenya aku buat kayak gini, m.x at m.x lebih banyak tone area hanya gede titik x dan m.x kurang lebih tone area hanya gede titik x spasi plus spasi tone area hanya gede titik w spasi dan spasi m titik y spasi lebih banyak spasi tone area titik h titik koma. Nah, kode ini juga tuh buat ngecek posisi vertikal objeknya kayak gitu. Vertikal objek wilayah kotak kita ya.
Nah, buat objeknya itu mental pas kedeteksi itu di dalam kotak kita ya, aku buat if in tone dan in frame. Jadi nanti sistemnya otomatis nendang si monster kita pas waktu di dalam kotak ya, atau mendekati di ambang garis lah, dia maksa masuk gitu, dia nanti keluar kembali gitu atau ditendang sama sistem kita. Jadi ini kodenya. Gimana hasilnya? Sekarang udah ada kotaknya kayak di game Teoton. Jadi buat tampilannya itu kayak gini. Ada rumah, terus toko. Kalau toko tuh aset lama ya, cuman gue pindahin ke tengah doang. Udah lama sih itu videonya.